Shalom, selamat pagi. Hari ini, Senin 11 Mei tahun 2026, bacaan Alkitab terdapat pada Markus pasal 1 ayat 32-39 dan yang kedua, Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai ke-13. Ayat Nats terdapat pada 1 Samuel 2 ayat 2 berbunyi, "Tidak ada yang kudus seperti Tuhan." Dan yang kedua, Wahyu 4 ayat 8 berbunyi, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang." Renungan berjudul, "Tiada yang kudus seperti Tuhan." Bayangkan, saat berada di dalam ruangan yang gelap gulita, lalu menyalakan sebatang lilin. Lilin itu tampak terang, indah, dan bermanfaat. Namun, cobalah bawa lilin tersebut keluar tepat di bawah terik matahari siang bolong. Apa yang terjadi? Cahaya lilin itu seolah-olah lenyap, bukan karena apinya mati, tetapi karena ia kalah telak oleh intensitas cahaya matahari yang jutaan kali lipat lebih murni dan kuat. Kekudusan Tuhan diibaratkan seperti matahari itu. Seringkali kita merasa sudah cukup baik karena kita membandingkan diri dengan orang lain. Namun, ketika kita dihadapkan pada hadirat Tuhan, kita menyadari bahwa kekudusannya bukan sekadar bebas dari dosa, melainkan sebuah kemurnian yang mutlak, tak terjangkau, dan terpisah dari segala sesuatu yang fana. Seringkali, kita juga merasa menjadi orang yang cukup baik karena kita menggunakan skala perbandingan yang salah. Kita merasa terang saat berdiri di tengah kegelapan dunia. Kita merasa suci karena kita melihat tetangga kita lebih buruk atau teman sekantor kita yang tidak jujur. Dalam doa Hana, ia menyatakan, "Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, kekudusan Tuhan seperti matahari." Hana menyadari bahwa di samping Tuhan itu mutlak, tidak ada yang lain. Segala kebaikan manusia di hadapan Tuhan hanyalah seperti cahaya lilin yang redup di hadapan matahari yang agung. Tuhan disebut kasih, Tuhan disebut adil, Tuhan disebut setia. Tetapi tidak ada sifat Tuhan yang diulang sebanyak 3 kali berturut-turut oleh para malaikat selain kudus, seperti yang dituliskan dalam Wahyu 4 ayat 8, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang." Pengulangan ini adalah bentuk superlatif tertinggi, yaitu ia kudus sebelum dunia ada, saat ini, dan selamanya. Oleh karena itu, mengenal Tuhan yang kudus seharusnya tidak membuat kita lari ketakutan secara negatif. Sebaliknya, seharusnya melahirkan reference, yaitu rasa hormat yang gentar dan kagum kepada Tuhan yang kudus. Hari ini, mari kita berhenti membandingkan cahaya kecil kita dengan kegelapan orang lain. Mari kita memandang kepada Tuhan, satu-satunya yang kudus, satu-satunya gunung batu kita. Biarlah kesadaran akan kekudusan Tuhan membuat kita semakin rendah hati, namun sekaligus merasa aman karena kita berlindung pada pribadi yang kemurnian dan kuasanya tidak tertandingi oleh apapun di dunia ini. Doa, kami datang dengan rendah hati, mengakui bahwa tidak ada yang kudus seperti Engkau. Tanggalkanlah kesombongan dari hati kami. Biarlah kekudusan-Mu melahirkan rasa hormat untuk hidup lebih benar di hadapan-Mu. Amin. Ditulis oleh Pendeta Kadek Bagus, Wisesa Uriana. Salam bumi, bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.